Saya bersuka cita sekali ada di tempat ini. Ya, gereja ini termasuk gereja yang paling sering saya kunjungi ya. Luar biasa. Jadi saya mulai kenal beberapa di antara saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan kalimat yang bagus sekali, yaitu temanya You are what you love gitu. Engkau adalah apa yang engkau cintai. Bagaimana saudara mengidentifikasikan diri saudara, identify yourself, itu ditentukan oleh what you love the most. Saya pernah berjumpa dengan orang yang kalau pertemuan pertama dengan saya, yang diceritakan itu mesti kelihatan adalah hal-hal yang paling dia cintai. Bayangkan seandainya Anda harus berkenalan dengan orang baru, selain nama, saudara mau dikenal apanya? Selain nama. Kenalan, namanya siapa nih? Gitu kan. Oh, Lucky, namamu siapa? Lucky juga loh. Kok Lucky, kamu Lucky apa? Wah, lu kira-kira sendiri. Gitu. Nah, kira-kira setelah nama kita mau memperkenalkan diri sebagai apa? Setelah nama. Ada beberapa orang yang bahkan Mbak Tuhan ada yang pesan begini nih sama panitianya, sama pengurus gerejanya. Nanti tolong kalau memperkenalkan saya jangan lupa ya disebut saya seorang doktor teologi. Berarti yang paling penting, yang paling dicintai orang ini apa? Gelar akademis gitu. Kira-kira apa yang paling penting di dalam hidup kita yang paling kita cintai? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan kita renungkan sepanjang khotbah hari ini. Walaupun saya tidak akan berkhotbah sepanjang hari. Tapi sepanjang khotbah hari ini kita akan merenungkan itu. Dan tema ini Bapak Ibu Saudara jangan sampai saudara memikirkan begini. Wah, pendeta ini pinter ya milih kalimat yang bagus. Tidak. Kalimat ini yang membuat bukan saya. Saya mengambil judul ini dari sebuah buku yang saya sukai. Dengan judul yang sama, You Are What You Love. Karangan James K.A. Smith. Dia adalah seorang filsuf Kristen, seorang reform. Tulisannya enak untuk dibaca. Enak dalam kategori filsafat ya Bapak Ibu Saudara. Nanti pada waktu membaca tetap perlu obat sakit kepala dikit-dikit lah gitu. Tapi untuk ukuran buku-buku filsafat, tulisan-tulisan James K.A. Smith cukup bagus. Terutama buku ini menurut saya cukup praktikal. Di dalam buku ini Smith memberitahu kita bahwa orang-orang reform terutama itu terlalu banyak knowledge di kepalanya dia begitu. Tapi sangat sedikit mengecek hati kita. Kita ini diajar untuk belajar, bukan diajar untuk mencinta. Orang-orang reform itu kesehatan emosionalnya itu parah banget begitu. Karena kita ini cuma kesehatan secara intelektual. Emosi kita itu cuma kita pakai untuk marah. Itu aja. Bukan untuk yang lain gitu kan ya. Untuk melihat orang lain sesat gitu kan ya. Wah, kalau ada orang sesat jalan 2 kilo aja kita udah bisa langsung merasakan gitu. Semakin dekat berhadapan gitu kan ya. Orangnya nyapa kita, halo, kita langsung dalam nama Yesus keluar ya. Karena kita udah tahu dari halonya saja banyak kesesatan di situ kan. Kita ini terlalu banyak mengumpulkan ide-ide di kepala kita sampai kita lupa menumbuhkan hati kita, kalibrasi hati kita kepada Kristus. Nah, buku ini mengingatkan kita untuk mengecek hati kita tanpa meninggalkan akal budi kita. Dan itulah yang akan kita pelajari di dalam khotbah hari ini. Nah, saya ingin memulai khotbah hari ini dengan sebuah kutipan yang bagus sekali. Karena saya sendiri yang buat. Kutipannya adalah begini. Pergumulan eksistensial, wah keren kan kalimatnya. Pergumulan eksistensial tidak mungkin dipenuhi dengan hal-hal material. Sebaliknya, yang material hanyalah alat untuk memberi makan berhala lain yang lebih ultimat. Sekali lagi, pergumulan eksistensial tidak mungkin dipenuhi dengan hal-hal material. Sebaliknya, hal yang material hanyalah alat untuk memberi makan berhala lain yang lebih ultimat. Apa maksudnya pergumulan eksistensial? Pergumulan eksistensial itu adalah pergumulan yang sangat dalam di dalam diri kita. Dan saya tahu setiap manusia pasti punya pergumulan eksistensial yang sama. Siapa di sini yang tidak butuh penerimaan? Siapa di sini yang tidak butuh pengakuan? Siapa di sini yang tidak peduli dengan sense of significance? Hidupku gak penting ya gak apa-apa, itu doesn't matter. Kita semua pasti ingin merasa penting, signifikan. Siapa di sini yang tidak ingin merasa dimiliki dan memiliki? Semua ini saudara, the sense of belongingness, the sense of significance, security, recognition, acceptance. Ini semua adalah pergumulan-pergumulan eksistensial kita. Yang seringkali kita tidak memperhatikan itu
Karena kita lebih fokus pada hal-hal yang material. Mengejar yang material, padahal sebetulnya yang material itu hanyalah hamba, alat untuk memberi makan pencarian yang lebih ultimat ini. Kalau masih bingung, saya kasih contoh. Dan contoh ini juga bagus, saudara tahu kenapa? Karena saya sendiri yang membuat. Saya biasanya memberikan contoh begini. Bayangkan saudara itu diberi dua opsi. Saudara diberi tas yang harganya 1,5 juta, 1,500 juta. Memang benar ya, ada tas yang harganya 500 juta. Bayangkan saudara diberi pilihan, dapat tas 5 juta atau 500 juta. Bayangkan aja udah cukup seneng kok saudara. Kalau saya lebih lah dari sekedar membayangkan. Pendeta, saya pernah bawa tas yang harganya ratusan juta. Bawa bukan punya. Karena dititipi orang saudara. Dan saya setelah nyerahkan ke orangnya baru dikasih tahu itu harganya ratusan juta. Untung saya tidak tahu kalau ratusan juta. Maka saya bisa tidur dengan nyenyak di pesawat saudara. Bayangkan seandainya saya tahu dari awal harganya ratusan juta. Itu kalau saya tidur gantian mata kanan sama mata kiri saudara kalau mau tidur gitu kan. Tegap terus gini, pegang terus gini ya kan ya. Tiap kali orang mau lewat saya kasih 5.000 pergi. Lewat pergi. Ini ratusan juta soalnya gitu kan. Nah bayangkan saudara itu diberi dua pilihan. Satu tas harga 5 juta, satu 500 juta. Tapi ada syaratnya. Yang 5 juta ini terserah saudara. Mau dipakai apa terserah, it's all up to you. Tapi yang 500 juta ada 3 syarat. Satu tidak boleh dijual, 2 tidak boleh dipakai pada saat ada orang lain, ketiga tidak boleh ada orang lain yang tahu. Loh, sudah nangkep semua ya sekarang ya. Percuma saya tanya milih yang mana kan. Saudara kalau ditanya milih yang mana, pasti milih yang 5 juta. Kenapa saudara milih 5 juta? Karena nggak mungkin bisa beli yang 500 juta kan? Bukan. Saya yakin bukan itu alasan saudara. Tapi saudara ngerti bahwa sebetulnya barang yang mahal itu hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih eksistensial. Yang kita anggap lebih ultimat. Yaitu apa? Dengan berpakaian yang mahal kita merasa lebih dihormati orang. Berarti penerimaan, pengakuan orang. Itu kita anggap lebih penting sehingga kita rela keluarkan duit yang mahal hanya untuk mendapatkan penerimaan, mendapatkan pengakuan. Berapa waktu yang lalu saya mau pulang ke tempat saya di kota Semarang, jemaat itu ada yang tawarkan, Pak mau saya pinjamin Alphard kah? Mobil Alphard supaya enak, nyaman. Wah jangan, nanti kalau saya dipinjamin Alphard, rencana saya liburan bisa berubah. Saya bisa datangi mantan-mantan saya gitu. Berhenti di depan rumah mereka. Begitu dia keluar saya buka jendela dan saya ngomong nyesel toh. Terus saya pergi ke rumah mantan yang lain kan. Buka nyesel toh. Gitu, sama. Sadar gak sih bahwa sebetulnya orang rela bayar harga yang mahal luar biasa hanya untuk sesuatu yang dia anggap lebih ultimat. Bayangkan sekarang saudara punya uang yang tidak terbatas. Bayangkan ya, sekali lagi bayangkan aja udah cukup senang. Bayangkan saudara punya uang yang tidak terbatas. Kira-kira saudara akan menghabiskan itu untuk beli apa? Dan mengapa? Beli itu. Wah suami-suami di sini konsentrasi hari Bapak. Saya mau coba tebak ya. Wah kalau bapak-bapak ini sayang sama istri. Saya sudah ngerti nih. Apa yang akan diberikan? Akan memberikan liburan untuk istri. 10 tahun berturut-turut sendirian. Di pulau yang paling eksotik ya kan. Bapak-bapak mesti gitu ya. Tapi sendirian ya. Itu pengusiran tapi berkelas ya. Kita kira-kira kalau punya duit banyak harus menghabiskan uang ini. Kita mau pakai untuk apa sih? Pertanyaan penting. Apapun yang kita keluarkan dengan jumlah yang begitu besar, itu akan menunjukkan what we love. Sebab kalau kita tidak menyukai itu, tidak mungkin kita akan membeli itu. Setuju? Saya penyuka buku. Di rumah saya ada perpustakaan. Beberapa buku saya, walaupun cuma tipis begini, harga sampai $250 pernah saya beli. Buku $250, saya buka gini sakit hati. Tipis begini. Tapi susah didapat itu. Itu tampaknya yang paling mahal dalam satu buku. Tapi saya punya beberapa volumes. 10 volumes. Masing-masing volume begini. Saudara punya aja kelihatan pinter. Bawa sudah diminta ngajar.
belum baca ini, cuma bawa aja udah diminta ngajar gitu kan. Begitu saudara ngajar baru dilempari sepatu. Nah, ya karena nggak pernah baca buku, dari mana bisa ngajar? Beberapa orang tuh bingung gitu, ngapain keluarin duit sebanyak itu gitu kan ya untuk buku. Saya jawab, karena bagi saya buku itu berharga. Maka uangnya menjadi kurang berharga. Kita akan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk sesuatu yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat ada seseorang di dalam Alkitab yang rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu. Padahal sebetulnya sesuatu yang dia dapatkan, dia mau pakai untuk mendapatkan yang lain lagi. Sekali lagi ingat, uang itu tidak pernah jadi tuan yang ultimat. Uang itu akan selalu menjadi alat untuk melayani tuan lain yang lebih ultimat. Mungkin penerimaan, mungkin pengakuan, mungkin kontrol, mungkin kuasa, mungkin kenyamanan. Itu semua yang kita layani dengan uang yang ada di dalam tangan kita. Nah, mari kita sekarang melihat contohnya. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 24. Kita akan membaca secara bergantian. Yang ganjil dibaca oleh yang hamba uang, yang genap dibaca oleh yang tidak punya uang. Ya, silahkan dimulai dari yang tidak punya uang. Kasihan ya, kasihan. Oke, saya yang baca aja ya, genap ya. Oke, karena saya memang kategorinya nggak punya uang ya. Saya cuma punya kripto aja. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 8, 18 sampai 24 ya, gantian kita baca. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Amin, amin. Kisah ini merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi di Samaria. Di Samaria terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Kalau boleh saya pakai istilah populer, Roh Kudus melawat kota itu dengan dahsyat. Atau kalau saudara mau lebih ungkapan yang lebih bagus lagi, Roh Kudus bekerja secara ugal-ugalan di kota Samaria. Banyak pertobatan terjadi. Orang bertobat, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan, roh jahatnya diusir keluar. Sehingga banyak orang Samaria akhirnya bertobat. Lalu terjadi sesuatu. Mereka walaupun sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, ternyata mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu gereja di Yerusalem mendengar, oh ada petobat-petobat baru di Samaria. Lalu gereja Yerusalem, gereja induk, mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Setelah keduanya sampai di sana, menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu penuh Roh Kudus. Nah, kisah ini menimbulkan perdebatan di antara dua kubu. Kubu pertama berkata begini, nah kisah ini membuktikan bahwa percaya Yesus saja tidak cukup. Roh Kudus melahirbarukan kita itu pertama, tapi kita semua juga perlu pengalaman kedua, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Buktinya apa? Ini orang-orang Samaria sudah percaya, sudah dibaptis, tapi mereka ini belum penuh Roh Kudus. Maka setiap orang Kristen perlu pengalaman kedua dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada sisi lain, orang Kristen yang berkata begini, salah konsepmu itu. Pada waktu orang bertobat itu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Berarti dia sudah penuh oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu pengalaman kedua penuh dengan Roh Kudus. Dua pihak saling bertengkar. Menurut saya dua pihak ini sama-sama keliru. Kenapa sama-sama keliru? Karena melihatnya yang satu dari pengalaman, yang satu dari doktrin. Mereka lupa mempertimbangkan Kisah Para Rasul sebagai sebuah kitab yang unik. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, maafkan dulu ya, saya disclaimer dulu. Penjelasan yang di awal ini sedikit teoritis, tapi akan membantu supaya kita tidak bingung dengan isu yang tadi. Nah, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ayat utamanya itu ada di pasal 1 ayat 8.
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem itu penting di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahkan di dalam kitabnya Lukas, Yerusalem penting. Nanti pulang rumah atau selesai ibadah dicek ya. Injil Lukas dimulai dengan Yerusalem, yaitu Sakaria mempersembahkan korban di Bait Allah. Injil Lukas diakhiri dengan Yerusalem, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah melihat Yesus naik ke surga, mereka balik ke Bait Allah setiap hari memuji Allah di sana. Bait Allah ada di Yerusalem. Dan Kisah Para Rasul dimulai dengan Yerusalem. Murid-murid di Yerusalem menerima janji mereka penuh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, apa hubungannya dengan peristiwa orang-orang di Samaria ini? Nah, peristiwanya itu bisa diterangkan begini. Setiap kali ada pergerakan Injil ke tempat lain, selalu baliknya itu ke Yerusalem. Tidak percaya? Saya akan kasih tahu. Mengapa orang-orang itu bisa pergi ke Samaria? Karena orang-orang di Yerusalem dianiaya. Ketika dianiaya, orang-orang Yerusalem pergi ke Samaria, lalu di Samaria mereka bertobat. Makanya Yerusalem mengutus para rasul pergi ke Samaria. Lalu kalau kita baca di pasal 11, orang-orang yang dianiaya di Yerusalem, mereka juga pergi ke perantauan. Dan mereka memberitakan Injil di perantauan. Setelah ada orang yang bertobat, maka gereja Yerusalem sekali lagi mengutus Barnabas pergi ke gereja sana. Seolah-olah apapun yang dibuka harus ada kaitan dengan Yerusalem. Dan menariknya, Paulus itu terakhir memberitakan Injil di Kisah Para Rasul, itu di kota Roma. Tapi bagaimana Paulus bisa sampai ke kota Roma? Ada yang tahu? Karena dia ditangkap di mana? Di Yerusalem. Karena dia ditangkap di Yerusalem melalui proses pengadilan yang panjang, sampai akhirnya bisa sampai ke Roma dan memberitakan Injil di sana. Roma itu adalah ujung bumi. Jadi setiap kali ada pergerakan misi, selalu baliknya ke Yerusalem, baliknya ke Yerusalem. Jadi kalau saya mau jawab ya, mengapa orang-orang Samaria ini belum penuh Roh Kudus pada waktu Filipus melayani? Ya supaya ada legitimasi dari Yerusalem. Dan jangan lupa juga ada isu rasial di situ. Samaria itu bukan Yahudi. Mereka tidak saling bersahabat. Dan Filipus itu walaupun orang Yahudi, budayanya Yunani. Sehingga tidak terlalu legit kalau sampai Filipus yang menumpangkan tangan terus mereka penuh Roh Kudus. Itu pasti menimbulkan masalah. Gereja Yerusalem pasti tidak akan bisa terima. Karena Filipus dianggap kurang Yahudi. Tapi kalau gereja Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes, sangat Yahudi ini, menumpangkan tangan penuh Roh Kudus. Gereja Yerusalem gak bisa ngomong apa-apa. Mereka bagian dari umat Allah. Ingat peristiwanya Cornelius? Cornelius mau ketemu Petrus pun sama-sama harus dituntun sama Tuhan. Yang satu dapat penglihatan, yang satu dapat mimpi. Bener gak sih? Kalau tanpa itu nggak mungkin bisa ketemu. Nah, pada waktu Petrus ke rumah Cornelius, perhatikan ya, Petrus tidak berani numpangkan tangan atas Cornelius karena dia tahu itu sensitif banget. Bahkan Petrus ngomong gini, kamu tahu ya betapa kerasnya larangan orang Yahudi masuk ke rumahmu. Aku datang ke rumahmu karena penglihatan. Kalau bukan penglihatan nggak mungkin aku masuk ke rumahmu. Maka ketika dia khotbah, dia tidak menumpangkan tangan. Tiba-tiba Cornelius penuh Roh Kudus. Gereja Yerusalem bersukacita? No, tidak bersukacita. Petrusnya disidang. Kenapa kamu masuk di rumah orang yang tidak mengenal Tuhan? Petrusnya jawab, loh sebentar ya. Aku ini cuma khotbah. Tiba-tiba penuh sendiri. Jangan salahkan aku, itu Roh Kudus yang bekerja. Isu rasial itu sangat sensitif sekali. Sehingga saya yakin di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan itu sudah ngatur. Orang-orang Samaria belum penuh Roh Kudus sebelum rasul-rasul dari Yerusalem datang. Supaya mereka mudah diterima oleh gereja Yerusalem. Paham ya maksudnya pemahaman ini? Ini yang paling teoritis di dalam khotbah saya. Setelah ini saya akan melucu terus gak ada isinya. Paham ya? Oke, setelah saudara paham bagian yang tadi, sekarang kita akan melihat ceritanya tadi. Nah, setelah para rasul itu menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria, Simon melihat. Wah, Simon melihat mereka penuh Roh Kudus. Berarti penuh Roh Kudusnya ada tanda enggak? Ada dong, melihat kok. Ada beberapa orang reform terutama ngomong gini, wah itu enggak ada tandanya sebetulnya. Cuma Simon melihat, loh enggak ada tanda maksud bisa dilihat. Ya mesti ada tanda lah, mungkin bahasa roh, mungkin. Kita enggak pernah tahu. Pokoknya ada tandanya, makanya Simonnya
Melihat. Lalu setelah melihat, Simon itu menawarkan uang. Kalau dalam bahasa Indonesia menawarkan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani bukan menawarkan, mempersembahkan. Kalau menawarkan itu baru tanya. Kalau ini enggak, mempersembahkan uang. Sambil berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ia boleh menerima Roh Kudus. Wah, bayangkan ya. Permintaannya Simon ini. Tujuannya baik enggak? Menumpangkan tangan atas orang itu penuh Roh Kudus. Baik enggak? Baik. Dan untuk mencapai itu, Simon rela keluar duit. Kasih persembahan. Ini duitnya. Baik enggak berkorban dalam pelayanan? Baik loh, harus jujur ya. Melayani orang baik. Baik. Berkorban dalam pelayanan baik. Baik. Kita bingung. Kalau gitu inti khotbahnya apa? Masa inti khotbahnya mari kita sama-sama meniru Simon? Enggak kan? Kita tahu ada yang salah nih. Ada yang salah, makanya Simon ditegur oleh Petrus. Nah, yang salah itu apa? Nanti saya akan terangkan, tapi sekarang ini saya mau menunjukkan bahwa di dalam sesuatu yang baik, kadangkala manusia lama kita itu masih belum benar-benar hilang. Kita itu menutupi manusia lama kita dengan sesuatu yang baru. Padahal sebetulnya semuanya lama. Coba ya kita lihat. Saya bacakan di Kisah Rasul pasal 8 juga ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 13 lompat. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kata yang sering muncul di dalam bagian ini apa? Kalau mendengar kata Simon, kata yang langsung terasosiasi dengan Simon adalah takjub, takjub, takjub. Kemudian apa lagi? Kuasa, kuasa, tanda yang hebat, mujizat. Dari dulu Simon itu lekat sekali dengan kuasa, lekat sekali dengan hal-hal yang spektakuler. Manusia lamanya dia belum sepenuhnya beres. Ketika dia melihat para rasul menumpangkan tangan, lalu orang-orang yang ditumpangi tangan penuh dengan Roh Kudus, wow. Dia langsung, wah ini kuasa ajaib ini. Wah ini supranatural nih. Lalu dia tawarkan, nih tak kasih persembahan duit ya. Tapi beri aku kuasa itu. Jadi yang paling penting bagi Simon apa? Kuasa. Simon berubah? Tidak. Simon tidak pernah berubah. Dari dulu namanya Simon, dia akan identify himself itu dengan kuasa, dengan hal-hal yang menakjubkan, dengan hal-hal yang kelihatannya spektakuler. Itu Simon. Setelah dia mengikuti kekristenan, ya tetap aja manusia lamanya tidak hilang. Bukankah ada banyak orang Kristen yang seperti itu? Kelihatannya Kristen, kelihatannya beribadah, tapi manusia lamanya ngikut terus. Bahkan ini yang lebih buruk ya sebetulnya. Kita itu memanfaatkan kekristenan untuk menumbuhkan manusia lama kita. Atau dalam kalimat yang lebih bagus, kalimatnya begini nih. Tanpa transformasi radikal itu radix, akar bahasa Latinnya. Tanpa transformasi radikal sampai ke akar, gereja hanya akan melahirkan orang-orang Kristen yang tambal sulam dan sekadar ingin memperalat Tuhan. Saya baca lagi karena kalimat ini penting sekali. Tanpa transformasi radikal sampai ke akar, gereja hanya akan melahirkan orang-orang Kristen yang tambal sulam dan sekadar ingin memperalat Tuhan. Maksudnya apa nih tambal sulam memperalat Tuhan? Saya kasih contoh aja supaya jelas ya. Bayangkan ada orang yang berhalanya itu pengakuan. Lalu dia berusaha sekaya mungkin untuk membuktikan bahwa dia itu berhasil. Atau berhalanya dia penerimaan dan dia itu ingin bisa diterima di komunitas yang high end gitu loh saudara. Kan gak lucu kalau saudara kumpul gitu kan ya. Apalagi mamut-mamut macan-macan gitu kan. Mama muda, mama cantik gitu kan ya. Wah kumpul sama sesamanya ngafe gitu kan. Padahal pesennya cuma teh yang bisa isi ulang berkali-kali. Nah, tapi ngafenya di situ lama kan. Gak lucu kan ya. Kalau teman-teman kita itu kan wah tasnya semuanya itu
LV gitu kan ya. Wah, kita GC, Gibeon Church. Itu souvenir soalnya acara gatheringnya Gibeon gitu kan ya. Enggak lucu lah, enggak lucu ya kan. Lalu kepengen diterima, makanya milih level hidupnya yang tinggi, pakai barang-barang gitu. Atau ada orang yang berhalanya itu kuasa, maka dia kepengen cari duit yang banyak supaya apa? Dengan duit dia pegang kuasa. Suatu ketika nih bisnisnya ini gagal. Datanglah dia ke gereja. Pada waktu dia datang ke gereja dengan kegagalannya, wah hatinya hancur. Pendetanya khotbah gini, saudara, walaupun saudara sedang terpuruk saat ini, saudara, Allah bisa memulihkan saudara. Saya mendoakan saudara, saudara akan terus naik dan saudara akan lupa turun. Bayangkan seandainya pendetanya itu khotbahnya begitu, saudara. Berarti yang dilakukan gereja apa? Dengar saya baik-baik ya. Gereja telah menjadi kuil penyembahan berhala. Gereja telah menjadi kuil penyembahan berhala karena orang-orang ini berhalanya adalah penerimaan, pengakuan, kuasa, kenyamanan, dan mereka mau memberi makan berhala itu pakai uang. Dan ketika mereka nggak punya uang, di gereja didoakan supaya punya uang. Sekarang saudara paham mengapa banyak gereja melakukan tambal sulam? Gak punya duit, didoakan supaya punya duit. Akar persoalannya apa? Kalau akar persoalannya berhala, jangan ditambah duit. Itu berarti memberi makan berhala. Dan yang lebih parah, coba renungkan sebentar ya. Seringkali orang Kristen memanfaatkan Tuhan untuk memberi makan berhalanya dia. Kalau saudara mau tahu betapa bodoh dan kurang ajarnya ini, itu sama saja dengan kalau ada seorang laki-laki mau pergi bersama selingkuhannya dan dia minta uang dari istrinya plus dia ngomong doakan aku supaya selamat di perjalanan gitu. Ngerti gak sih? Kurang ajar toh, bodoh kan? Tapi bukankah kita sebagai orang Kristen seringkali begitu? Berhalanya pengakuan nih. Wah kita gak mau gagal, mau tunjukin ke semua orang bahwa semua orang ini keliru. Saya ini bisa, saya itu hebat gitu kan. Terus doa, Tuhan berkati apapun yang aku lakukan. Datang ke pendeta, Pak tolong doakan Pak supaya saya berhasil mencapai ini. Langsung sama pendetanya didoain begitu kan ya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Sebelum doakan orang tanya dulu berhalanya apa bro. Pokoknya main doa aja gitu kan. Apalagi kalau di dalam gereja-gereja tertentu kalau sudah doa, pakai intonasi tertentu, pakai digoyang-goyang dikit gitu kan ya. Wah itu kayak surga turun gitu kan ya. Surga turun gitu kan ya. Tapi Tuhannya muntah-muntah tuh di luaran situ. Dan itulah kita. Saya dulu masih ingat pada waktu saya muda, saudara. Saya itu sering ikut retreat nasional gitu. Saya dari Semarang ikut retreat nasionalnya di Surabaya gitu. Karena saya berasal dari satu gereja yang pusatnya di Surabaya begitu. Lalu pada waktu retreat itu 5 hari banyak berdoanya. Percayalah, berdoa terus. Dan ada kebiasaan di gereja kami kalau sudah dirasa penuh Roh Kudus itu diberi tali putih. Yang tahu tradisi ini berarti kita satu gereja. Karena saya belum lihat gereja yang lain punya tradisi ini ya. Jadi setelah dirasa penuh Roh Kudus oleh hamba Tuhan itu ditali gitu. Nah saya itu sering usil saudara. Jadi saya sering usil. Saya ini kan kalau doa gampang tidur gitu. Terus saya ini bosenan juga orangnya. Terus saya bangun gitu kan. Saya lihat teman saya sudah diikat tapi dia ketiduran. Terus saya lepas talinya. Terus teman saya yang tidur gitu ngorong-ngorong, saya ikat gitu. Terus waktu di kamar bingung mereka diskusi. Roh Kudus itu kalau penuh bisa bocor enggak ya? Kenapa kamu tanya gitu? Tadi aku sudah penuh diikat. Terus aku ketiduran, dilepas lagi ikatannya, bocor lagi gitu kan. Terus yang satu bilang, aku malah lebih bingung, aku dari awal sudah tidur. Penuh Roh Kudus aku tiba-tiba diikat gitu. Terus ada teman saya itu tidur gitu, saya datangi dari belakang gitu kan. Saya datangi dari belakang, saya topang tangannya gitu. Dan saya goyang-goyang gini, saya ngomong, haleluya, haleluya. Itu teman saya yang dari tidur bisa langsung, haleluya, haleluya. Terus saya gini, haleluya, haleluya. Wah tambah semakin keras gitu. Setelah itu saya pukul kepalanya. Usil ya saya ya. Itulah sebabnya mengapa saya jadi pendeta.
supaya saya bisa paham, banyak jemaat yang usil sehingga saya tidak tertipu oleh keusilan jemaat-jemaat saya. Simon itu kelihatannya sudah bertobat, tapi tidak. Dia hanya memenuhi manusia lamanya dia. Dan sekarang saya akan menerangkan dengan lebih spesifik. Sebetulnya apa sih persoalan Simon? Kesalahan Simon apa? Kesalahan Simon adalah persoalan kita semua. Yang pertama saudara, tidak memahami kasih karunia Allah. Di ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka, berarti pikiran kita, konsep kita, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kesalahan Petrus yang pertama itu adalah salah konsep. Makanya teologi itu penting. Teologi itu bukan cuma informasi. Teologi itu menjadi perspektif. Yang paling penting itu bukan berapa banyak informasi baru yang saudara pelajari, tapi bagaimana saudara memiliki paradigma konseptual yang solid, yang berpusat pada Injil. Kalau saudara punya paradigma yang baik, saudara itu bisa memandang segala sesuatu secara rohani. Jadi Injil itu bukan cuma apa yang kita lihat. Injil itu adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau sekali konsepnya salah, paradigma konseptualnya salah, semuanya salah. Buktinya Simon ini. Simon merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa dibayar. Mungkin saudara berkata, nah itu kan kesalahan mendasar sih Pak. Kalau saya enggak lah. Masa kita sampai salah model begitu, keterlaluan lah Simon itu. Tapi jujur ya, jujur. Kadangkala kita melakukan kesalahan yang sama dengan Simon. Misalnya ini, ada orang yang berkata begini, hamba Tuhan loh, ngomong gini kepada seorang jemaat yang bisnisnya lagi bermasalah. Hamba Tuhan yang ngomong gini, jangan khawatir, gak mungkin kamu bangkrut lah. Kenapa gak mungkin kamu bangkrut? Kamu loh melayani Tuhan. Gak mungkin kamu bangkrut, kamu loh sering nyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Gak mungkin Tuhan biarkan kamu bangkrut. Coba ya dengerin ya. Nasihat ini berarti nasihatnya sedang bertransaksi dengan Tuhan tuh. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan berkewajiban memberkati kita. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkewajiban membalikkan berkali lipat persembahan kita. Banyak orang Kristen, ayat masnya ketika memberi bukan cuma dibalas 30 kali lipat dan sebagainya. Atau barang siapa banyak memberi, banyak diberkati, bukan cuma itu. Orang Kristen sekarang ayat hafalannya berbeda saudara. Masukkan persembahan transfer sambil ngomong 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas. Matius 29 ayat 300 itu saudara. Berapa banyak coba di antara kita yang masih punya pikiran bahwa apa yang kita lakukan menentukan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita baik ya Allah baik kepada kita. Kalau kita tidak baik ya Allah tidak baik kepada kita. Berapa banyak di antara kita misalnya masuk ke mall gitu kan. Baru masuk dapat tempat parkir. Langsung ngomong berkat anak soleh. Ayo, berapa banyak? Nah benar gak sih? Berkat anak soleh. Jadi seolah-olah kalau sesuatu yang baik menimpa hidupmu itu karena engkau berbuat baik. Engkau lupa. Berapa kali cepat-cepat berangkat dari rumah lupa sembahyang. Tetap aja balik selamat. Benar gak sih? Kalau Tuhan mengikuti cara pikir kita, banyak di antara kita yang gak balik loh. Sungguhan. Makan gitu. Kita makan. Kadang lupa toh. Makan dulu. Baru berdoa. Ada orang Kristen gitu. Makan dulu baru berdoa. Terus saya, loh kamu berdoa dulu baru makan. Loh jangan Pak. Makan dulu baru berdoa. Supaya saya bisa tahu jenis doanya apa. Doa ucapan syukur atau doa meminta kesabaran dari Tuhan itu beda Pak. Ditentukan oleh rasa dari menunya kan gitu. Ada orang-orang Kristen tertentu yang berpikir bahwa kalau kita berbuat baik Tuhan wajib berbuat baik kepada kita. Keliru ya. Perbuatan baik kita justru didorong oleh perbuatan baik Tuhan kepada kita. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Nah saya mau memberitahu saudara satu kalimat. Kalimat ini bagus dan saudara tahu kenapa saya sendiri yang buat. Kasih karunia tidak bisa dibayar dan tidak perlu dibalas. Tuhan itu sedang membangun relasi, bukan melakukan transaksi. Sekali lagi ya, kasih karunia tidak bisa dibayar dan tidak perlu dibalas. Tuhan sedang membangun relasi, bukan melakukan transaksi. Ketika Tuhan memberikan anaknya bagi kita kasih karunia-Nya yang terbesar, dia enggak kepengen kok kita balas sampai lunas. Itu bukan hutang, itu kasih karunia. Kalau saudara membalas kasih karunia Allah sampai lunas, itu berhenti jadi kasih karunia. Itu menjadi pinjaman untuk kita. Salah.
Tahu nggak kita sih? Ketika banyak orang Kristen menyanyikan lagu, dengan apa kan ku balas? Di surga malaikat langsung jawab, kamu tak perlu membalas gitu. Tuhan itu bukan orang yang suka balas-balasan. Tuhan gak pernah memerintahkan kita, balas. Tuhan bukan tukang parkir. Tuhan memberikannya tulus kok, karena dia mengasihi kita, setuju? Ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, itu karena kita mengucap syukur. Karena kita digerakkan oleh kasih-Nya, bukan karena kita sedang melakukan transaksi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak paham kasih karunia, maka saudara itu akan selalu mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau saudara tidak pernah memahami kecukupan kasih karunia, saudara akan selalu mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita tidak akan mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia apabila kita menyadari sekaligus mengalami bahwa Kristus adalah kasih karunia Allah terbesar bagi kita. Kristus adalah kasih karunia Allah terbesar bagi kita karena menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Karena mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Jadi kasih karunia Allah yang terbesar, pemberian Allah yang terbesar itu adalah anaknya sendiri. Kristus diberikan kepada kita. Tapi kita seringkali merasa bahwa pemberian ini tidak pernah cukup bagi kita. Sehingga kita doanya begini, Tuhan kalau Engkau benar-benar mengasihi aku, berkati bisnisku. Tuhan kalau Engkau benar-benar mengasihi aku, sembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan mengapa Engkau enggak mengasihi aku? Mengapa anakku lomba gagal terus? Pernah enggak kita berdoa begitu? Saya coba membayangkan aja ya, seandainya saya jadi Kristus dan ada orang yang berdoa, Bapa kalau Engkau mengasihi aku, buktikan ya Tuhan. Sembuhkan penyakitku. Kalau saya jadi Kristus ya, saya datangi yang berdoa lengkap dengan salib yang saya bawa. Saya di depan matanya dia, saya ngomong gini, masih kurang tak? Ayo bener gak? Pemberian Allah yang terbesar itu anaknya bagi kita. Ini adalah kasih karunia, the greatest grace yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kalau saudara tidak pernah merasa cukup dengan ini, dengarkan saya baik-baik ya. Kalau saudara tidak pernah cukup dengan ini, saudara tidak akan pernah cukup dengan apapun juga. Dan ketika saudara merasa tidak cukup dengan apapun juga, saudara craving for more, mencari yang lebih, semakin kekosongan, kekecewaanmu akan semakin besar. Kalau Kristus tidak pernah memuaskan jiwamu, maka tidak akan ada satupun yang lain yang bisa memuaskannya. Kenapa? Karena saya percaya, kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta, tidak mungkin bisa dipenuhkan oleh ciptaan. Tidak mungkin. Makanya saya memberitahu ya, orang tua yang berhalanya rasa aman, jangan menjadikan anak-anakmu sebagai jaminan. Karena tidak fair untuk anak-anakmu. Kenapa? Rasa aman sejati cuma Tuhan yang bisa sediakan, bukan anak-anak kita. Anak-anak juga begitu. Jangan sampai kita memenuhi berhala kita melalui orang tua kita. Ada, kebanyakan tuh orang tua memanfaatkan anak. Misalnya orang tua berhalanya pengakuan, tapi dari dulu gagal untuk berhasil. Lalu pakai anaknya, dipaksa anaknya untuk berhasil. Supaya apa? Supaya ada yang dibanggakan kalau ketemu sama banyak orang. Ngomongnya gini, mama papa bodoh gak apa-apa. Sambil nangis, yang penting kamu jangan dihina orang ya nak ya. Kelihatannya sayang ya. Tapi sebetulnya kita sedang memperalat anak kita untuk memenuhi berhala pengakuan yang ada di dalam diri kita. No, never do that. Tugas orang tua mengasihi anak, bukan memanipulasi anak. Ada beberapa anak itu secara akademis kurang pintar memang. Tapi orang tuanya mungkin pintar secara akademis. Orang tuanya nutut anaknya seperti dia. Atau mungkin orang tuanya gak pintar, anaknya juga gak pintar. Tapi orang tuanya pernah sakit gara-gara diomongin bodoh terus. Lalu dia manfaatkan anaknya untuk membuktikan bahwa dia sebetulnya punya prestasi. Yaitu apa? Memiliki anak yang berhasil. Berapa banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya? Jangan. Itu tidak adil. That's not fair. Karena kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta, tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaan. Kesalahan Simon yang kedua apa sih? Kesalahan Simon yang kedua adalah tidak menganalisa kondisi hati. Saya bacakan ya, ayat 21 sampai 23. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah.
Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Ada hati lagi di situ. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Salah konsep cuma dibahas 1 ayat. Salah hati dibahasnya 3 ayat. Dan ditekankan lagi. Niat hatimu tidak lurus. Hatimu itu pahit seperti empedu. Saya ketika membaca saya bertanya-tanya. Ini hatinya Simon atau masa lalu saya? Kok pahit ini? Hatinya yang disorot. Simon itu tidak sadar dengan hatinya dia. Hatinya dia dari dulu itu menginginkan kuasa. Kelihatan hebat di mata orang. Orang-orang mengikuti dia. Dia menikmati itu pengakuan, kuasa. Itu yang dicari oleh Simon. Pada waktu rame-rame nih di Samaria ada kegerakan rohani. Simon berpikir, wah ini cara baru nih untuk memenuhi kebutuhan yang lama. Daripada semedi, daripada pelihara benda-benda pusaka mungkin. Lebih baik ikut Tuhan saja. Bukankah banyak orang Kristen yang menganggap ke gereja itu sama persis dengan ke Gunung Kawi. Ke gereja hanya untuk tambah kaya. Karena mereka mikir, mungkin ke gereja lebih dekat lokasinya. Bisa ngasih, bisa nggak ngasih, apalagi kalau transfer. Kalau ke tempat lain harus kasih, pergi harus jauh, ada syaratnya macam-macam. Ke gereja lebih gampang untuk jadi kaya. Banyak orang Kristen konsepnya seperti itu, tapi memanfaatkan hal-hal yang rohani hanya untuk memuaskan hawa nafsu yang duniawi. Atau dalam kalimat saya begini, kelicikan hati paling terlihat pada saat kita memperalat sesuatu yang baik untuk maksud yang jahat. Kita menutupi hawa nafsu duniawi dengan slogan dan aktivitas yang rohani. Saya baca sekali lagi. Kelicikan hati paling terlihat pada saat kita memperalat sesuatu yang baik untuk maksud yang jahat. Kita menutupi hawa nafsu duniawi dengan slogan dan aktivitas yang rohani. Saya kasih contoh lah misalnya. Ada seorang ibu itu yang tiap hari ke gereja pelayanan terus. Sampai bingung saya. Kok gak sungkan sama pendetanya? Pendetanya aja Senin libur ya kan. Ini kenapa gak ada liburnya orang ini gitu kan. Ternyata setelah bincang-bincang jawabannya gini. Sebab di gereja saya merasakan damai Pak. Kalau di rumah mesti bertengkar sama suami. Capek saya Pak. Lebih baik di gereja bisa nangis-nangis. Di rumah nangis dimarahin sama suami. Suami juga gitu. Rajin ke gereja jadi ketua komisi apa. Wah Bapak kok rajin pelayanan. Iya enak. Kalau di gereja ini saya ngomong A semua nurut. Di rumah saya ngomong A, istri saya B sampai Z. Dan saya yang harus nurut dia. Ada berapa banyak di antara kita yang menggunakan pelayanan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Pelayanan bukan memberi diri, tapi aktualisasi diri. Pelayanan saudara jadikan sarana untuk mengaktualisasikan diri dan bukan untuk memberi diri bagi orang lain. Ada berapa banyak di antara kita yang memakai slogan-slogan rohani hanya untuk memuaskan keinginan kita yang duniawi. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Kalau jemaat saya sudah tahu karena saya sering kali cerita. Berhala saya adalah pengakuan. Dulu saya miskin sering dihina, wong kere, anak bajingan, saya dari keluarga broken home, saya pokoknya dihina orang, diomongin gak mungkin bisa selesai SMP lah, apa segala macam begitu. Saya ingin membungkam semua mulut orang-orang kayak begini. Makanya di dalam hidup saya coret gagal, menyerah, kalah, takut, saya coret semua. Karena saya mau membuktikan diri bahwa saya tidak selemah yang diomong orang itu. Saya bisa lebih baik dari orang-orang ini. Ada berhala pengakuan yang saya tidak sadari. Ketika saya pelayanan awal-awal, saya tidak menyadari berhala itu. Maka orang melihat saya mungkin akan kagum dengan saya. Saya jadi hamba Tuhan yang berdedikasi. Berkorban dalam pelayanan dalam tanda kutip itu sudah biasa bagi saya. Saya tidak mendapat apa-apa dalam pelayanan malah keluar untuk pelayanan. Itu sudah biasa bagi saya. Tapi saudara jangan berpikir saya mengasihi Tuhan. No. Saya melakukan semuanya. Karena saya tidak mau gagal. Saya harus berhasil dalam pelayanan. Dan saya tahu untuk berhasil harus kerja keras, harus berkorban, harus ini itu. Harus mau susah di dalam pelayanan supaya berhasil. Banyak orang mungkin dulu berpikir, wah ini hamba Tuhan ini enak nih.
Beli satu dapat semua gitu kan. Kurang apa, nyetir ya bisa, main musik ya bisa, bersihkan ngepel saya cukup bagus itu. Walaupun gak rajin, tapi saya kalau sekali ngepel cepat kering gitu. Jadi saya menganggap diri saya itu cukup ahli dalam mengepel, saudara. Saudara mau apa? Betulkan pintu rusak gitu kan ya. Betulkan toilet yang gak bisa di flush gitu. Saya lakukan semua. Mungkin orang berkata, wow rendah hati ya, semua dilakukan. No. Semua saya lakukan untuk memastikan bahwa saya berhasil. Semua yang saya lakukan untuk memberi makan berhala pengakuan di dalam diri saya. Tapi saya selalu menutupinya dengan slogan yang rohani. Untuk Tuhan itu jangan setengah-setengah. Untuk Tuhan itu harus berkorban mati-matian. Bener gak sih? Tapi gak ada Injilnya di situ. Baru sekarang saya berubah banyak. 10 tahun terakhir menjadi proses pergumulan yang tidak mudah untuk saya. Saya sekarang berani berkata, kita harus berani melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran bagi kita. Selalu mengaitkannya dengan Injil. Saya bekerja keras karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup saya. Saya memberi diri kepada orang lain karena saya tahu Kristus lebih dulu memberi dirinya kepada saya. Keberhasilan, kegagalan tidak lagi menjadi perhitungan bagi saya. Saya menjadi orang yang mudah menerima kegagalan. Saya menjadi orang yang mudah tidak sombong ketika mencapai keberhasilan. Tapi itu proses yang panjang bersama dengan Injil. Tapi yang saya mau sampaikan ini intinya cuma satu sebetulnya. Kita kadang-kala memakai slogan aktivitas rohani untuk menutupi hawa nafsu kita yang duniawi. Dan kita perlu bertobat. Dan kalau saudara mau tahu bertobat itu apa? Ini dia konsepnya. Di ayat 22 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ada pengampunan, pertobatan dan persandaran. Doa kepada Tuhan. Kalau saya boleh katakan begini. Pengampunan tidak terpisahkan dari pertobatan. Demikian pula pertobatan tidak terpisahkan dari persandaran pada kasih karunia Tuhan. 3 hal ini harus ada. Persandaran pada kasih karunia Tuhan, pengampunan, dan kita juga pengampunan, pertobatan, persandaran pada kasih karunia Tuhan. Saya akan memperjelas dengan satu kalimat ya. Pengampunan yang dipisahkan dari pertobatan akan melahirkan anugerah yang murahan. Ini istilah saya pinjam dari Dietrich Bonhoeffer, cheap grace. Kalau saudara cuma bicara pengampunan dipisahkan dari pertobatan, anugerahnya murahan. Sebaliknya pertobatan tanpa persandaran pada kasih karunia hanya akan memuaskan ego manusia. Di mana-mana saya mengajarkan upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Saya ulang sekali lagi. Upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Satu sisi kita diampuni benar karena korban Kristus sempurna di atas kayu salib bagi kita. Dia sempurna. Maka dosa kita apapun Tuhan akan ampuni bagi kita. Hutang dosa kita lunas dibayar. Dosa masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Semua lunas dibayar oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita berpikir pengampunan itu diberikan tanpa pertobatan. Dan jangan sampai kita berpikir yang penting kita bertobat, berusaha sendiri menjadi orang lebih baik tanpa bersandar pada kasih karunia Kristus. 3 hal ini tidak mungkin kita bisa pisahkan dari hidup kita. Saya sungguh rindu saudara menyadari betapa bahayanya kondisi kita masing-masing, saya dan saudara. Kadang hal yang baik pun bisa menjadi hal yang dipakai untuk melawan Allah yang baik. Karena hati kita. Dan saya akan tutup dengan satu kalimat ini. Jika sumber segala kejahatan adalah hati, solusinya hanyalah transformasi dan kalibrasi. Darah Kristus mengubahkan, dan itu sudah terjadi pada waktu saudara percaya. When you put your trust in Jesus Christ, your heart has been cleansed by His blood. Sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita juga perlu sekaligus menjadikan darah Kristus, penebusannya, Injilnya terus menerus menjadi patokan. Setiap hari bangun, kalibrasi hatimu kepada Kristus. Minta Roh Kudus menguji hatimu. Apakah semua yang baik yang engkau lakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu yang jahat? Ataukah engkau melakukan semua yang baik untuk Allah yang sudah lebih dulu berbuat baik kepada saudara? Hati-hatilah dengan hati. Itulah pesan di dalam khotbah ini untuk saudara. Hati-hatilah dengan hati. Dan mari kita berdoa.